Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa ala kulli niyatin salihah jami'an syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada waktu yang mulia ini kita kembali duduk bersama di dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan duduknya kita menuntut ilmunya Allah diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan mulai masuk kepada pendahuluan di dalam ilmu fikih. Dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam As-Sabban rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah wa man daral jami'a hadzas syarafa. Bahwa segala bidang keilmuan ada 10 prinsip dasarnya, dan orang yang sudah kenal dengan 10 prinsip dasar ini, dia bakal dapat kemuliaan dari ilmu tersebut. Seringkali kita kemudian belajar tapi tidak berusaha mengenal. Akhirnya orang menganggap ilmu tersebut dengan pandangan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh keinginan para ulama. Maka 10 prinsip dasar ini akan kita bagi dua dalam 2 pertemuan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini 5 prinsip dasar tentang ilmu fikih bisa sama-sama kita pelajari bersama. Adapun yang dibagikan adalah materi pertemuan sebelumnya. Ada beberapa yang belum sempat kita bahas, tapi nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Di antaranya kedermawanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau itu Allah muliakan dengan kemuliaan yang beliau dapat dari ilmu yang beliau miliki.
Ketika masa kecilnya ayahnya sudah meninggal dulu, kemudian hanya diasuh oleh ibundanya, bukan dari orang kaya, tapi kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan sebab ilmu yang beliau miliki. Makanya ada satu perkataan beliau yang amat terkenal, kata beliau apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang kalau dia pengen ngejar dunia, maka carilah ilmu. Dunia begitu Pak. Sekarang dunia berkembang amat begitu pesat, cepat pergerakannya. Orang mau bisnis, zaman dulu sama zaman sekarang udah beda. Kalau orang zaman dulu buka toko, dia tungguin pelanggannya. Kalau sekarang cukup setel handphone. Betul nggak kira-kira? Orang dari mana-mana aja ngeliat, kemudian pesen lewat online. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka kita harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apalagi kalau kita mau ngejar akhirat, maka pakai ilmu. Wa man aradahuma, dan orang yang mau dunia dan akhirat, maka penting baginya ilmu. Apalagi zaman kita sekarang Pak. Dulu zaman 700-an 600-an, ulama itu sering menulis di dalam kitabnya bahwa masa mereka itu sudah masa yang harus mengurung diri di dalam rumah sebab banyaknya maksiat yang terjadi di luar rumah. Sekarang orang gak perlu keluar rumah, bahkan di dalam rumah, di dalam kamarnya bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dulu mau bergosip, mau ngomongin orang, itu harus ketemu sama orang. Sekarang cukup dengan jarinya. Orang mau bermaksiat, melihat sesuatu yang Allah haramkan, harus jauh-jauh pergi ke satu tempat yang memang mengadakan hal tersebut. Sekarang bisa melalui handphonenya. Maka zaman fitnah seperti zaman kita sekarang lebih butuh terhadap ilmu. Kemarin pengajian saya di daerah Cirende. Saya banyak misi di daerah Cirende itu. Kemudian ada jamaah ngabarin, baru banget kemarin sore Ustaz, tadi sore ditemukan satu keluarga bunuh diri. Suaminya umur 31, istrinya di bawahnya 5 tahun, anaknya masih 3 tahun. Apa motifnya? Terlilit hutang pinjaman online. Ini bukan 1-2 saudara. Orang kalau nggak ada ilmu, nggak muncul iman di dalam hatinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mulai dengan kata apa? Fa'lam, dan ketahuilah. Bagaimana cara kita mengetahui? Dengan ilmu. Sekarang zaman serba cepat, cepat dapatnya, biasanya cepat juga hilangnya. Makanya hati-hati nih dengan 3 lingkaran syaitan. Yang pertama adalah judol. Apa itu judol Pak? Judi online. Dia main judi online, berharap menang, kemudian gak menang-menang, kalah, akhirnya pinjol, pinjaman online. Setelah judol pinjol, ujungnya benjol. Ya benjol nggak ada singkatan itu mah. Orang kaya main judi itu iseng-iseng Pak. Sekarang orang susah main judi pengen kaya. Ini nih kalau pantas kita sampaikan kepada dia, ini sebodoh-bodohnya orang. Zaman dulu main judi itu harus ada potongannya Pak. Harus kelihatan modelannya.
mau masuk ke kasino minimal tampilan rapi, muka meyakinkan. Kalau kelihatan kagak punya duit nggak bisa masuk. Sekarang orang di dalam kamarnya belum mandi 2 hari 2 malam, rambutnya acak-acakan, dia depo 10.000 udah main judi online. Maka pesan kepada anak-anak kita, cucu kita, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Ayo coba kita ubah. Kita kadang-kadang ini udah musim liburan nih. Anak-anak kita udah musim liburan. Silahkan jalan-jalan healing, cari liburan silahkan. Tapi boleh kita jadwalin jadwal kajian bersama. Kalau di Cipete masih kurang, pergi ke Bandung nggak apa-apa, tapi hadirin kajian bersama keluarga. Karena sebenarnya yang hati kita cari itu bukan hanya sekedar suasana, tapi hati itu butuh ketenangan. Dan paling tenangnya adalah di dalam majelis ilmu. Ada jamaah datang, kemudian dia bilang, Ustadz, saya susah banget tidur. Udah datang ke dokter mana aja, dikasih obat bagaimana aja, nggak bisa-bisa juga. Sebab ada yang iseng sama dia. Dia asal tidur, kemudian ada yang ganggu. Akhirnya kita bilang, silahkan datang, besok saya ada pengajian. Habis subuh datang, baru 5 menit udah tidur dia, Pak. Itu berkahnya majelis. Makanya kalau saya lagi kajian ada jamaah tidur, saya nggak bangunin, lagi dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara hadirin yang dimuliakan Allah, musim liburan ini harus kita kalau ngasih warisan kepada anak kita harta tuh cepat habisnya. Tapi kalau harta warisan yang kita berikan adalah ilmu, itu yang akan membimbing anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna auladana wa banatana min ahlil ilm. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan ahli ilmu semuanya. Amin. Dan ini kejadian, Pak. Ulama besar namanya Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Udah pernah dengar belum? Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kenal nggak, Pak? Biasa orang sebutnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bukan namanya, itu julukannya. Kata para ulama, dijuluki Ghazali sebab 2. Ghazal itu satu bernama satu daerah namanya Ghazal, maka beliau disebut Ghazali, seperti Imam Nawawi Al-Bantani karena dari Banten. Ada yang juga mengatakan Ghazal ini adalah pekerjaan dari ayahnya. Ayahnya itu tukang pintal bulu-bulu domba buat dijadiin baju dan yang lain-lainnya. Imam Ghazali itu ayahnya bukan dari kalangan ulama. Kerjanya kayak orang biasa, ngumpulin bulu-bulu domba kemudian dibuat, ditenun untuk jadi baju dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa bisa lahir sosok anak seluar biasa Imam Ghazali? Karena ayahnya demen majelis ilmu. Di mana aja ada majelis ilmu, di sela-sela kesibukannya dia selalu datang. Dan di setiap majelis ilmu dia selalu doain 2 anaknya. Yang pertama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, yang kedua Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Dua-duanya jadi orang. Al-Imam Ahmad, saudaranya Imam Ghazali, jadi dai ulung pada masanya. Imam Ghazali menjadi ulama yang luar biasa. Maka kita boleh jadi bukan dari kalangan ulama, tapi mudah-mudahan ada anak cucu kita yang Allah pilih sebagai warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip yang pertama di dalam ilmu fikih adalah pengertian ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Kata para ulama, ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Bahwasannya yang dimaksud dengan ilmu fikih, dengarkan baik-baik,
ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang selalu diamalkan dan dalilnya didapat secara terperinci. Saya ulangi, ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang selalu diamalkan dan dalilnya didapat secara terperinci. Kenapa sih ilmu ini dinamakan ilmu fikih? Fikih itu secara bahasa artinya faham, fahima. Satu, dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, orang yang Allah pengen kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Maka fikih dulu pada masa Rasulullah, ilmu fikih itu belum dikenal sebagaimana kita sekarang. Yang namanya fikih itu ya seluruh ilmu. Makanya Imam Abu Hanifah punya satu kitab Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Itu pembahasannya bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi tentang tauhid, tentang akidah. Makanya ilmu fikih nanti punya nama lain, namanya Fiqhul Asghar. Kalau yang akbar tentang tauhid, yang asghar tentang fikih. Kita coba pahami dari pengertiannya. Yang pertama, ilmu yang menjelaskan tentang hukum, ya, lain halnya dengan ilmu yang menjelaskan tentang ilmu zat atau ilmu lainnya. Misalnya ilmu biologi, zat-zat tentang manusia, atau ilmu perbintangan dan yang lain-lainnya, itu bukan menjadi pembahasan di dalam ilmu fikih. Tapi seringkali kemudian ilmu fikih itu bersinggungan langsung dengan ilmu-ilmu kedokteran. Sebagai contoh, ya, ketika Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis. Ya, ternyata menurut kesehatan, ilmu kedokteran, yang paling bagus untuk menggantikan energi kita yang hilang selama kita puasa, diantaranya adalah kurma. Masya Allah. Jadi kalau iklan minumlah dengan yang manis-manis, itu derajatnya paling bawah. Jadi dalam ilmu fikih itu ada yang manisnya alami, ada yang manisnya buatan. Ada yang manisnya dibuat, ada yang manisnya tanpa dibuat. Sebagai contoh lagi, ketika kaum muslimin khususnya kaum laki-laki diwajibkan untuk khitan, ternyata menurut ilmu kedokteran itu sangat banyak manfaatnya. Ada orang non-muslim sudah sampai usia dewasanya, dia tidak khitan karena memang tidak ada ajarannya, kemudian kena satu penyakit. Kenapa penyakitnya? Ternyata bekas pipisnya itu tersisa terus di balik yang seharusnya dipotong ketika khitan. Dan kita alhamdulillah biasanya sebelum kemudian kita balik semuanya udah dikhitan. Memang di Indonesia ini modelan warganya, orang-orangnya demen bikin acara-acara. Kalau kita waktu di Madinah itu biasanya bayi ketika lahir itu sekaligus langsung dikhitan, atau paling enggak nanti ketika 7 hari sekaligus dengan akikah kemudian dikhitan. Kenapa kemudian pas pertama lahir itu langsung dikhitan? Karena biasanya penyembuhannya itu lebih cepat dan daya sensitivitas bayinya itu belum sebagaimana dia nanti ketika sudah menjadi anak-anak. Kalau kita kadang-kadang khitanan itu acaranya ada yang sampai 3 hari 3 malam. Bahkan saya pernah datang khitanan udah kayak acara orang nikahan. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syariat lain halnya dengan ilmu yang menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan akal pikiran. Ya, misalnya dengan logika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini bukan pembahasan ilmu fikih. Meskipun nanti di dalam salah satu pembahasan ilmu fikih itu ada hitung-hitungannya. Di mana kita berhitung dalam ilmu fikih? Di antaranya adalah ilmu waris. Zakat begitu juga. Ini luar biasanya ilmu waris itu, Pak. Ya, di dalam Al-Qur'an 30 juz itu kita tidak mendapati perincian tentang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, enggak kita dapat. Nanti kita dapatnya di mana? Di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tapi ketika Allah membahas tentang ilmu waris, semuanya detail Allah tulis di dalam Al-Quran. Bahkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ditanya sama seorang ulama, kenapa begitu? Padahal kan sholat lebih urgent. Sholat 5 waktu kita jalanin, sedangkan waris belum tentu. Belum tentu semua orang meninggalkan harta warisan, tapi penjelasannya detail di dalam Al-Quran. Dijawab sama ulama, karena manusia lebih condong terhadap harta ketimbang urusan yang lainnya. Maka supaya tidak ada perdebatan, langsung dituliskan di dalam Al-Quran. Yang begitu aja masih banyak masalah. Sering gak kita dengar saudara sama anak, saudara abang sama adek, ponakan sama om tantenya ribut gara-gara urusan warisan. Bahkan ada ibu sama anak yang ribut gara-gara urusan warisan. Maka bener aja kalau kata orang kita bahwa yang namanya duit kagak kenal saudara. Nggak kenal udah, kalau urusan duit nggak ada saudara. Yang selalu diamalkan. Ya, jadi belajar ilmu fikih itu adalah belajar yang selalu diamalkan. Sholat, wudu, mandi janabah, umroh, haji, jual beli, menikah. Itu adalah pembahasan ilmu fikih. Sedangkan ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, qadha dan qadar, itu pembahasannya ilmu tauhid. Ini harus kita jelaskan saudara, sebab banyak orang membawa perkara tauhid di dalam urusan fikih, atau membawa urusan fikih ke dalam urusan tauhid. Contoh yang paling sering, kunut subuh. Padahal itu pembahasan ilmu fikih, tapi dibawanya kepada pembahasan tauhid. Bahwa kalau yang gak kunut subuh berarti sudah berbeda dengan kita. Padahal itu hanya urusan fikih. Kalau ilmu tauhid itu ulama menggambarkan sebagai satu perkara usuluddin, yaitu usulnya agama, dasarnya agama. Sedangkan ilmu fikih ulama menyebutnya sebagai furu'uddin, yaitu cabang agama. Jadi harusnya perbedaan di dalam ilmu fikih itu lebih sederhana, lebih ringan ketimbang perbedaan di dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid pun bertingkat saudara. Ya, sekarang saya mau jelasin. Perbedaan itu banyak kepada ahlus sunnah wal jamaah, hanya perbedaan daripada cabang di dalam ilmu tauhid. Sebagai contoh, sebagian orang atau sebagian golongan mengatakan Allah itu dalam hadis Rasulullah, 1/3 malam itu Allah turun
ya Allah turun melihat hamba-hambanya, mana yang memohon ampun nama Allah, mana yang meminta hajat-hajatnya, mana yang bermunajat kepada Allah. Sebagian golongan atau sebagian manhaj menafsirkan yang turun itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari wal Maturidi mentakwil, kita menafsirkan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya Allah. Karena Allah itu tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Atau sebagian kemudian mengatakan Allah itu di arsy, di singgasananya. Bahkan ada yang sampai mengatakan Allah itu duduk di arsy-Nya. Kita mengatakan Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu. Ini pembahasannya ilmu akidah. Bagaimana kalau kemudian perbedaan? Ada orang mengatakan Allah duduk di arsy-Nya, ada yang mengatakan Allah tidak terikat tempat dan waktu. Yang paling salah yang mengatakan Allah di mana-mana. Kan dulu sering tuh kita tanya, kita punya orang tua atau kita sendiri jawab Allah di mana? Ya pokoknya Allah di mana-mana. Allah ada di mana aja, nggak bisa saudara. Karena Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu. Kenapa? Karena adanya tempat, adanya waktu setelah zat mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit, sebelum adanya galaksi, sebelum adanya waktu, Allah yang paling utama, al-qidam, yang paling awal, barulah kemudian yang lain-lainnya. Lantas bagaimana perbedaan ini jangan sampai menjadikan seseorang keluar dari agamanya. Mana buktinya boleh kita bermakmum kepada orang yang berbeda pandangan dalam hal ini. Misalnya teman kita ngomong Allah itu duduk di arsy, kita mengatakan Allah tidak terikat tempat dan waktu. Datang waktu sholat, boleh nggak kita jamaah? Boleh, karena kita sama-sama masih ahlul qiblah. Maka urusan mengkafirkan seorang muslim ini urusan yang amat berat, jangan kemudian digampangkan. Bagaimana bisa Rasulullah ketika seorang Yahudi musuh Islam meninggal sedang dibopong, para sahabat senang karena musuh Islam sudah berkurang, tapi di samping Rasulullah nangis. Bahkan kata seorang sahabat, sampai-sampai jenggot mulianya Rasulullah itu basah dengan air mata. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah ini musuh Islam? Kita harusnya senang, sebab udah nggak ada lagi yang gangguin kita, udah berkurang. Apa jawaban Rasulullah? Satu nyawa telah lewat aku selamatkan dari panasnya api neraka. Allah. Padahal Yahudi udah pasti dia masuk ke dalam neraka, tapi Rasulullah menyesalkan dirinya tidak bisa menyelamatkan orang Yahudi ini. Kok bisa-bisanya sekarang yang sholat bareng kita, bersyahadat bareng kita, malah justru kita cap sebagai ahli neraka. Harusnya kita bermohon semua yang hadir di sini, tetangga kita semua, pokoknya asal dia sholatnya madhabnya kiblatnya sama, dia termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kalau dalam ilmu usul fikih di mana ada perintah maka maknanya dua, bisa wajib, bisa sunnah. Makanya kata Rasulullah, kalau aku tidak khawatir siwak itu diwajibkan bagi kalian, maka aku akan perintahkan setiap sholat untuk bersiwak. Tapi Rasulullah nggak perintahin, takut kemudian jadi wajib. Maka saudara, yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari. Maka nanti setelah pertemuan kedua nih tentang prinsip dasar, insya Allah kita mau langsung mulai masuk kepada kitabnya. Nanti
saya kasih link pembeliannya kepada DKM. Kalau bisa semua nanti punya. Mana nih DKM, tadi lagi pergi, ada ya DKM ya. Ntar juga kalau bisa sediain tuh meja-meja begitu, ada kitabnya tipis, nanti kita belajar fikih ibadah dulu, kemudian nanti bisa dicatat agar ibadah yang telah kita lakukan selama ini bisa kemudian meningkat kualitasnya dan mudah-mudahan menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang kedua, pokok pembahasan ilmu fikih. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu fikih adalah amalan orang yang mukallaf. Nah, ini harus diingat-ingat, ada dalam pembahasan ilmu fikih itu orang disebut dengan mukallaf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang sesuatu yang dia tidak sanggup. Maka mukallaf artinya orang yang dibebani. Siapa orang yang dibebani? Syaratnya dua. Yang pertama berakal, yang kedua sudah balik. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu awal mula dibahas tentang tanda-tanda balik. Biar kita paham saudara, ya, bahwa tanda balik sama tanda dewasa dalam ilmu biologi itu berbeda. Kadang-kadang kalau dalam ilmu biologi orang baru dikata udah beranjak dewasa, mungkin udah ada kumisnya, udah ada janggutnya. Yang perempuan mungkin bentuk tubuhnya sudah mulai berbeda. Tapi kalau dalam fikih itu nggak pengaruh, ya. Jangan sampai kemudian ada orang, Pak, Bapak udah balik belum? Belum Ustaz, saya belum ada jenggot, belum ada kumis. Umur udah berapa? Ya baru 40 kata dia. Itu bukan balik, itu bolak-balik Pak. Contoh yang paling sering begini saudara, kata Al-Imam Ali, ya, di dalam satu perkataannya, Sayyidina Ali, ya, bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidaklah seseorang yatim setelah dia dewasa. La yutma ba'da tilamin. Tidaklah seseorang dikatakan yatim setelah dia bermimpi. Akhirnya saya ketemu bapak-bapak acara santunan yatim. Terus kata dia, Ustaz kita juga santunin nih, kita juga udah pada nggak ada nih bapak-bapak kita. Saya lihat ubannya udah pada banyak banget itu bapak-bapak. Padahal kata Rasulullah, yang disebut anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat ayah ataupun ibunya atau keduanya sebelum usia balik. Tuh, ini perhatian saudara. Sebab saya sering dapetin acara santunan anak yatim, yang datang udah pada kumisan, udah pada jenggotan, suaranya udah berubah semua. Ternyata udah pada SMA, usianya lebih dari 15 tahun. Padahal di antara batas usia balik itu adalah 15 tahun. Ustadz, anak saya perempuan belum datang haid. Umurnya berapa Pak? 20 tahun. Udah dihitung dia balik. Karena batas balik itu 15 tahun. Ringkes nih, tanda balik mimpi basah. Yang kedua haid pada perempuan. Yang ketiga berusia 15 tahun. Salah satunya sudah didapat, maka seseorang sudah balik. Lah yang jadi pembahasan ilmu fikih adalah yang dilakuin sama orang-orang yang balik dan berakal. Makanya kalau anak-anak kecil dia melakukan ibadah itu nggak jadi pembahasan. Kalau itu dilakukan atas dasar perintah orang tuanya, maka orang tuanya dapat kebaikan dan anaknya juga dapat kebaikan. Tidak lagi bicara sah ataupun tidak. Tapi kalau orang sudah balik, sah atau tidak. Balik syarat kedua harus berakal. Ada orang, nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita, gila. Umurnya udah tua tapi gila, maka dia nggak jadi hitungan di dalam ilmu fikih. Dan ini tahun
jumlah peningkatan orang yang stres itu lagi banyak. Sebab lagi musimnya pilpres sama pilkada kemarin. Kemarin saya ngisi di satu masjid, ya, kemudian saya lihat karpetnya bagus banget, saya puji-puji. Habis pilpres rapi, tuh karpet kagak ada lagi. Ternyata yang ngasih kagak kepilih katanya, diambil lagi. Men kalau ini nggak begitu ya. Ini jangan-jangan saya curiga juga begitu nih, nggak ada karpetnya ini. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, kalau di mazhab kita ada 6, ada lagi satu khilaful aula. Di bawahnya sunnah, di atasnya makruh tuh ada khilaful aula, menyelisihi yang utama. Dibilang sunnah tidak ada penjelasannya, dibilang makruh juga enggak, tapi khilaful aula, menyelisihi daripada sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada 7. Ya, tambahannya itu wajib dan fardu. Kalau kita kan fardu sama wajib dia juga sama. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada sholat fardu, ada sholat wajib. Sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan yang wajib diantaranya adalah sholat witir. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah sholat witir itu wajib. Karena diantara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadir, diantaranya adalah sholat witir. Maka kalau teman-teman kita di Pakistan yang bermadhab daripada Imam Abu Hanifah, dia memegang teguh pendapat madhabnya, maka dia wajib sholat witir. Kalau kita sunnah muakkadah, maka minimal gitu sholat witir itu jangan tinggal. Kita kan selama Ramadan tuh witir nggak tinggal, itu madrasah, biar setelah Ramadan witirnya nggak tinggal. Ini kadang-kadang 10 hari terakhir itu rame, 10 hari pertama rame, 10 tengah-tengah lumayan. Ya, 10 terakhir rame. Ada yang rame di masjid, ada yang rame di mall juga. Itu terserah dah ramehnya di mana. Sholat nggak putus-putus, tapi sedihnya apa? Ketika sholat subuh jamaahnya udah berkurang. Padahal itu baru hari pertama. Maka kita kalau bisa setiap habis bulan Ramadan minimal tuh ya witir jangan tinggal. Kalau dalam mazhab kita itu minimal 3. Ya, kalau lagi capek banget 1. Ya, 1 jangan jadi kebiasaan karena hukumnya makruh. Paling enggak 3, boleh 2 salam, 1 salam, atau boleh langsung 3 sekaligus salam. Tapi yang ketiga, faedah mempelajari ilmu fikih. Ya, diantaranya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kita tahu ini dilarang, ini diwajibkan, ini disunahkan adalah pembahasan daripada ilmu fikih. Wudu, ya, hukumnya wajib kalau mau sholat, sunnah kalau mau tidur, sunnah kalau mau keluar rumah. Kemudian nikah hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, wajib. Haram menikah kalau yang kuotanya sudah full. Berapa kuotanya? 4. Saya rasa di sini belum ada yang full ini. Ya, kalau udah 4 mau nikah lagi Ustadz, haram. Ya, kita kuotanya cuma 4. Maka kita tahu ini cara tahunya dengan ilmu fikih. Dengan kita menjalani yang wajib, jadi kita tahu. Dengan kita menjauhi yang haram, jadi kita tahu dengan ilmu fikih. Yang keempat, keutamaan ilmu fikih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Rasulullah itu selalu ketika ngutus pasukan berperang mesti ada yang ditugasi nama Rasulullah untuk belajar, untuk berdakwah, untuk memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi jangan mentang-mentang perintah jihad itu wajib.
perintah jihad itu derajatnya tinggi, tapi Rasulullah nggak pernah ninggalin orang yang diperintahin buat nuntut ilmu. Maka teman-teman kita ini lagi pada jihad cari nafkah, kita yang di sini ini yang lagi diutus sama Rasulullah untuk nuntut ilmu. Minimal kalau kita nggak bisa jadi seorang dai sebagaimana bermanfaat bagi umat banyak, minimal buat keluarga kita. Dan itulah yang diminta di dalam Islam. Makanya kenapa sholat Jumat itu, ya, di antara rukunnya sholat Jumat adalah khutbah. Saking luar biasanya khutbah itu, Pak. Ini hati-hati ya. Ini kalau bisa jadi catatan juga buat kita. Di antara problematika khutbah di Indonesia itu adalah, ya, jalannya tromol ketika imam atau khotib sedang khutbah. Ini problem, Pak. Ketika kita nyaranin, Bapak bisa nggak itu tromol nanti muternya sebelum khotib naik? Dijawab, Ustaz, kalau sebelum khotib naik orang-orang pada belum ada. Pernah dijalanin, penghasilannya, pendapatannya berbeda ketika sudah mulai masuk. Apa yang jadi problem? Pernah satu kali, ya, sahabat Rasulullah ketika Rasulullah lagi khutbah, Rasulullah baca satu ayat, kemudian ayat tersebut ini sahabat rasanya belum pernah dengar. Ya Allah, ini ayat kapan turunnya? Kemudian ketika lagi khutbah itu dia nanya sama temennya, nanya urusan Al-Quran loh ini. Ya, nanya urusan Al-Quran, dia cuma pengen nanya ini ayat kapan turunnya. Kemudian temennya diem nggak jawab. Oh, dia kesel karena nanya ilmu kagak dijawab. Ngadulah kepada Rasulullah, diceritain sama Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Orang yang berbicara saat khotib Jumat sedang khutbah tidak ada pahala Jumat baginya. Allah. Ini kita udah ada di zaman bukan lagi ngobrol, orang khotib lagi khutbah dia lagi makan bakso sama somai. Betul nggak kira-kira? Tuh hati-hati. Itu bahkan dagang jual beli setelah azan yang kedua, ya, itu udah haram. Kalau yang azannya dua, ya, kalau azannya pertama, ketika khotib udah naik itu jual beli haram. Hati-hati nih, yang jualan misalnya di masjid juga punya tanggung jawab, ya, untuk bisa memberikan pengetahuan hal ini. Ini kadang-kadang orang malas dengerin khotbah, dia pesen somai. Tuh tukang somai ya udah dia bilang ada rezeki, dia ambil aja lagi. Jangankan urusan itu, Pak. Orang perempuan kalau pas lagi khotib Jumat naik, dia mau mesen Gojek online. Kalau tuh Gojeknya itu orang yang wajib sholat Jumat, dia kena juga dosanya, Pak. Dia membantu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pas mesen namanya mungkin yang lain begitu. Tapi pas mesen Gojek, ibu-ibu mesen, ya usahain jangan pas khotib lagi naik, jangan. Ya, namanya misalnya Muslim. Ah, ini kayaknya bukan orang Muslim kata dia. Bagaimana? Namanya Muslim. Ya, begitu juga dengan restoran-restoran. Maka orang itu kalau belajar fikih itu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, dikatakan oleh sebagian ulama salafus saleh, menghadiri majelis fikih lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Karena ilmu fikih adalah kunci agar ibadah seseorang hamba menjadi sah. Ini bukan tanpa sebab. Ketika itu Sayyidina Umar sedang berada di hadapan para sahabatnya, kemudian beliau ngomong begini, wahai sahabat-sahabatku, percayakah kalian ada seseorang yang sudah masuk Islam semenjak usianya balik sampai rambutnya sudah memutih, sudah beruban, tapi nggak pernah sujud kepada Allah? Sahabat bingung, ya, bukan main. Sama kayak ngomong saya begini, Bapak percaya nggak ada jamaah kita nih atau komplek kita tapi ada orang Islam tapi nggak pernah sujud? Mungkin kita bakal bertanya-tanya, masa sih? Sahabat begitu juga, apalagi masanya sahabat. Orang dulu itu biar kata belangsak, tapi dia yang namanya sholat itu nggak pernah tinggal. Terus ditanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana bisa begitu? Ada. Dia adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya kepada Allah. Maknanya dia sholat,
tapi sujudnya nggak ada yang diterima satupun sama Allah karena tidak belajar ilmu fikih, karena nggak tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah, mana yang makruh. Rasulullah ngelihat pemuda lagi sholat, kemudian kata Rasulullah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab Irsyadul Ibad. Kata Rasulullah, setelah ngelihat tuh orang sholat, bayangin Rasulullah bilang apa? Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin. Kalau nih orang mati sholatnya masih begini, dia bakal mati tidak memeluk agamanya Muhammad. Ini yang Rasulullah lihat, bukan orang lagi maling, bukan orang lagi mabok, bukan orang lagi maksiat, orang lagi sholat. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya bagaikan burung sedang mematuk-matuk makanan. Kalau di masjid sih nggak ada yang begitu. Kalau lagi di rumah, nggak ada anak ngelihat, nggak ada mantu ngelihat, nggak ada cucu ngelihat. Berapa banyak sholat yang kita lakukan cepet banget. Pas ditanya, cepet banget Pak, saya udah hafal Ustadz dari kecil udah, katanya begitu. Maka belajar fikih ini lebih mulia. Kenapa? Karena ibadah kita yang berpotensi kemudian tidak ada yang diterima sama Allah, karena kita belajar ilmu fikih jadi kita paham. Karena dalam satu kaidah kata para ulama, annal amalal muta'addi afdal minal amalil qasir. Karena satu amalan yang bisa bermanfaat buat banyak orang itu lebih bagus. Makanya maaf, kalau ada jamaah nih maghrib sama isya, ada ustadz kiai lagi ngajar, dia sibuk baca Al-Quran, maaf, lebih afdol ngikut majelis ilmu ketimbang dia baca Al-Quran. Bukan kita merendahkan baca Al-Qurannya, karena ketika dia baca Al-Quran manfaatnya itu buat dirinya, tapi ketika dia belajar ilmu, dia pulang ketemu bininya, dia pulang ketemu anaknya, ketemu temannya, ilmu yang dia dapat dia kasih jadi satu amal kebaikan. Masya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, yang terakhir, hubungan ilmu fikih dengan ilmu syariat yang lain. Ilmu fikih termasuk ilmu syariat. 6-10 kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.